Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan kita. Dan oleh karena kasih dan anugerahnya, pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan setiap kita. Dan saya menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah bergabung dalam ibadah streaming, mengikuti ibadah streaming. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus lewat setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan hanya bagi Dia. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari bersama-sama kita bersatu hati. Kita hampiri tahtanya yang kudus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kerinduan kita. Kita nyatakan betapa baiknya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya yang tidak pernah habis, bahkan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Kasih dan anugerah-Nya terus melingkupi setiap kita, melayakan setiap kita untuk boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, untuk boleh memiliki hati hamba yang terus taat dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang kepadamu dan belajarlah, sebab aku lemah lembut dan murah hati, maka jiwa kita akan beroleh kelepasan. Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu pasti terjadi atas setiap kami Tuhan. Saat ini biar hati kami tertuju kepada Engkau saja ya Yesus. Glory, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan. Rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segalanya. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
Biar ini menjadi kerinduan setiap kami. Lebih dari segalanya Tuhan, kami ingin Engkau lebih lagi. Bahkan lebih daripada nafas kami perlu Engkau Tuhan. Engkau
perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu mempesona dalam kehidupan kami. Dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kami. Kami siap Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab yang terpenting dalam ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu, Engkau menopangkan tangan perkenanan-Mu atas setiap kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hati kami seperti yang di sorga. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Biar sukacita sorga mengalir atas setiap kita. Berkat-berkat sorga mengalir atas setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Sungai sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalam, katakan yes, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku pun mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Amin. Sekali lagi katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Ketika sukacita Tuhan memenuhi atas setiap kita, hal apapun tidak akan mencuri bahkan mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Yes, haleluya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan
tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala, setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Dia harus semakin bertambah, semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Nilai Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Biar nama Tuhan kita semakin dipermuliakan, dan kita yang anak-anaknya memiliki hati hamba selalu ada di tempat yang paling belakang. Biar hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan hati kita seperti rusa yang selalu tidak bisa hidup tanpa air. Demikian hidup kita tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apapun. Di luar Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun. Haleluya Yesus Tuhan. Menyembahmu
Tuhan Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Dan kami terus rindu untuk Engkau berhadirat di tempat ini. Jamah hati kami Tuhan, bentuk hati kami untuk kami dan siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Dan saat ini urapi hamba-Mu itu Tuhan, dengan urapan yang ilahi, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Dan berikan kami hati sebagai hamba, telinga sebagai murid, untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Gak ada suaranya. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemurahan Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah itu karena kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu yang Tuhan perkenankan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini masih dalam tema gereja kita berbicara tentang hati hamba. Bisa dikeluarkan Mbak Dita? Saudara kasih dalam Tuhan, bicara tentang hati hamba. Di bulan Juni ini kita akan terus belajar tentang hati hamba. Kita akan baca bersama di dalam Markus sebagai ayat nats kita. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Dengan kasih Tuhan saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. 34. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Saudara kasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang bagaimana pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan bahwa jika seseorang ingin menjadi yang terlebih dahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir semuanya dan pelayanan dari semuanya. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sehingga ketika kita mengikut Kristus, kita mengundang Yesus dalam hidup kita, Yesus bersemayam dalam hati kita, hidup kita akan melayani. Dan ketika melayani dibutuhkan hati
seorang hamba. Katakan hati seorang hamba. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemarin minggu yang lalu Opa Ishak sudah mengajarkan kita bagaimana tokoh Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan mengajarkan sendiri bagaimana dia memiliki hati hamba. Dan pagi hari ini kita akan lebih dalam lagi bicara tentang hati hamba, berbicara kita belajar dari seorang tokoh yaitu Abram. Dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, ini kisah tentang Abram dan Lot. Kita tahu bahwa Abram adalah bapa orang percaya, bapa dari banyak bangsa. Dan ketika Tuhan menyuruh Abram keluar dari tanahnya, dia bersama-sama dengan Lot ponakannya pergi ke tanah yang Tuhan janjikan. Kita akan baca bersama Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Bisa dikeluarkan Mbak Dita? Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat yang kedua, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Lalu berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, di antara para gembalaku dan para gembalaku, sebab kita ini kerabat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dijelaskan dalam Kejadian ini, Kejadian pasal 13, adalah seorang Abram dan istrinya keluar dari tanah Mesir. Ketika itu ponakannya juga ikut, dan tidak hanya ponakannya juga ikut, tetapi ternaknya juga ikut. Dikatakan bahwa Abram ini sangat kaya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia adalah seorang paman dan Lot seorang keponakan. Kejadiannya adalah ketika para gembala, karena dombanya sudah sangat banyak, dikatakan bahwa memenuhi negeri itu enggak cukup, maka terjadilah para gembala itu bertengkar cari air. Dan akhirnya Abram panggil Lot. Lot, sini Lot. Kita ini kan kerabat. Kalau ada perkelahian seperti itu kan enggak enak. Ada orang Feris dan orang Kanaan yang enggak kenal Tuhan. Masakan kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita bertengkar. Salah satu ciri atau sikap orang yang memiliki hati hamba, yaitu suka berdamai. Katakan suka berdamai. Sehingga Abram katakan, dahlah Lot, kita berpisah aja. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Supaya tidak ada pertengkaran di antara para gembala, karena domba-domba kita sangat banyak. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sikap Abram memiliki sikap yang suka berdamai, tidak suka bertengkar. Salah satu ciri hati hamba, dia suka berdamai daripada dia harus
bertengkar. Gembala ini enggak bertengkar ya, maksudnya Abram dan Lot tidak bertengkar, tetapi para gembala-gembala yang mengopeni domba-dombanya itu bertengkar. Enggak jadi berkat, enggak jadi kesaksian hidup kalau engkau sama aku bertengkar. Maka lebih baik ayo engkau ke kanan, aku ke kiri, engkau ke kiri, aku ke kanan. Salah satu ciri orang yang memiliki hati hamba adalah suka berdamai. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam keluarga, ketika kita saling menguatkan ego kita, menomorsatukan ego kita, dalam satu keluarga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena kita harus menjaga ego kita. Tapi kalau kita belajar dari seorang Abram, dia suka berdamai. Salah satu contoh Bapak Ibu, saya baca sebuah artikel ya, kesaksian hidup dari seorang tukang ledeng. Dia ini adalah orang Kristen, tetapi Kristen KTP. Suatu hari, suami istri ini sukanya bertengkar karena beda prinsip, jaga prinsipnya satu-satu, dan mereka nggak suka ke gereja. Bahkan suaminya melarang untuk ke gereja. Nah, pada waktu Natal, istrinya datang kepada suaminya, suamiku, ini kan hari Natal, saya minta izin ya untuk saya beribadah karena ini Natal. Kita orang Kristen harus Natal. Ayo ikut. Dah, kamu aja yang pergi. Suaminya berkata, tapi ingat, 5 menit aja kamu terlambat datang, pintu akan kututup, kamu gak boleh masuk. Ini kisahnya di Jerman Bapak Ibu Saudara. Nah, betul, karena acara Natal, kegiatan gereja kan molor. Sehingga istri tersebut tidak bisa tepat waktu pulangnya. Dan apa yang terjadi? Pintu itu dikunci, dan pada waktu itu salju turun, dia kedinginan. Dia gedor pintu itu. Suamiku bukakan, suamiku, aku mati kedinginan. Tetap saudara ditutup Bapak Ibu. Setelah sekian waktu, mungkin Roh Kudus jamah hati suaminya, akhirnya dibukakan. Dia berpikir, kalau aku buka, istriku pasti akan marah-marah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata apa yang terjadi? Istrinya segera masuk dapur, dia buatkan sup untuk mereka bisa santap. Suaminya bertanya dalam hatinya, kenapa ya setelah pulang gereja kok berubah? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mereka makan sup bersama. Ketika makan sup bersama, suaminya nggak tahan. Biasanya istrinya gitu. Suaminya bertanya, istriku, aku mau tanya, kenapa kamu nggak marah-marah, nggak seperti hari-hari yang lalu? Pulang dari Natalan kok kamu berubah? Padahal aku sudah kunci pintu itu supaya kamu nggak bisa masuk karena kamu terlambat lebih daripada 5 menit. Istri itu berkata kepada suaminya, suamiku, ini adalah Natal. Tadi pendeta di sana menceritakan bagaimana kasih Kristus dalam kehidupan kita semua. Kalaulah aku harus ke gereja, ini bukan karena aku ingin datang Natalan, enggak. Tetapi aku ingin mendengar firman Tuhan yang mengubahkan hatiku. Pada waktu itu dia ceritakan tentang bagaimana kegiatan Natal di situ. Dia menceritakan bagaimana kasih Kristus itu kepada suaminya. Dan pada saat itu Roh Kudus jamah suaminya, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara, ketika suami itu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, apa yang terjadi? Dia
ambil Alkitab, dia belajar Alkitab, dia berdoa bersama-sama. Dan saat itu dia menjadi pendeta penginjil. Dan dia membangkitkan 23 orang mati. Dibangkitkan karena kuasa Roh Kudus. Dari apa? Dari seorang istri yang suka berdamai. Jadi ketika kita punya hati hamba, sikap hati hamba itu orang yang memiliki suka berdamai satu dengan yang lain. Kadangkala kita ketemu dengan orang yang nggak tahu ceritanya ya, kita ketemu aja juga sudah anyel, betul ya? Ada ya. Tetapi mari pagi hari ini kita memiliki hati yang suka berdamai. Katakan amin, puji nama Tuhan. Masih belum tidur. Poin yang kedua. Yang kedua adalah sedia berkorban. Di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Maka Lot melayangkan pandangan dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, ini ponakan yang kurang ajar ya. Kalau saya lihat ini ponakan yang kurang ajar. Sudah diajak oleh pamannya, sudah diberikan tempat, ketika ada pertengkaran disuruh milih dan memilih tempat yang baik. Firman Tuhan katakan bahwa lembah itu seperti taman Tuhan. Artinya penuh dengan air. Tetapi apa yang terjadi? Abram tetap mau memberikan apa yang diminta Lot. Abram sedia berkorban untuk ponakannya. Meskipun dia tahu bahwa tempatnya, kalau dia ke timur, aku ke barat, tanah Kanaan itu masih tanah yang gersang pada waktu itu. Dan pada waktu itu pun Tuhan menjanjikan bahwa tanah itu, tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, tanah yang diberikan kepada bangsa Israel, yaitu keturunan dari Abram. Seorang yang memiliki hati hamba adalah orang yang sedia berkorban. Katakan sedia berkorban. Lot tahu bahwa lembah Yordan itu penuh dengan air. Kalau aku bawa ternakku ke situ, dia pasti akan menikmati makanan dan minuman secara yang ada. Sudah nggak usah susah-susah. Abram diberikan tanah yang gersang, tetapi dia mau berkorban untuk ponakannya. Saudara, mengalah itu bukan berarti kalah, tetapi memberi kesempatan untuk Tuhan menjadi hakim yang adil. Dan kita tahu bahwa akhirnya Israel adalah tempat yang diberkati Tuhan sampai dengan saat ini. Kalaupun kita lihat Abraham adalah seorang yang mau berkorban, anak satu-satunya pun diberikan kepada Tuhan. Karena dia tahu semuanya miliknya Tuhan. Kalau kita tahu bahwa semua milik kita miliknya Tuhan, kita nggak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Katakan, saudara, ketika kita mau berkorban dengan tulus hati, ketika kita memiliki apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta kita, energi kita, tenaga kita, keuangan kita, dan kita nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan sudah nggak hitung-hitungan dengan kita. Amin. Belajar dari Abraham, dia berani berkorban karena dia memiliki hati seorang hamba. Saudara, saya bukakan satu klip video untuk saudara, bukan yang ini Mbak, yang Jonathan Christie. Setelah itu, yang bawahnya itu. Nah,
Nah, ini bicara tentang memberi. Saudara tahu ini adalah pemenang bulu tangkis Jonathan Christie ketika dia diberikan kesempatan podcast dengan Daniel Mananta. Silakan diklik. Ya, kita memberi, kita tuh nggak akan kekurangan gitu loh. Dan itu selalu aku tanamin bahkan sampai sekarang. Justru kalau dulu tantangannya nggak terlalu berat karena prize money-nya belum terlalu besar. Sekarang yang lebih lagi, dan satu itu kata-kata pelatih yang nggak pernah lupa dari Coach Henry. Ketika dulu kamu dapat prize money 1 juta, kamu nyumbangin 100.000 per puluhan. 10% malah. Sekarang kamu 1 miliar, kamu harus nyumbangin 100 juta. 100 juta. Kamu ikhlas nggak? Kalau kamu nggak ikhlas, kamu mending minta sama Tuhan gaji kamu 1 juta lagi. Mau nggak? Ya. Gitu kan? Ya kita ngeliat, ya gue ngasih 100 ribu sama 100 juta. Ya. Tapi kan sebetulnya yang kamu dapat tuh lebih banyak gitu loh. Ya. Dan ketika kamu kasih ke orang yang memang butuh, itu tuh pasti akan diganti sama Tuhan. Berkali-kali lipat bahkan. Yang kita nggak sadar duitnya tuh tiba-tiba ada aja gitu loh. Salah satu kesaksian dari Jonathan Christie, dia berani memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ketika dia menang, 50% diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan tawaran iklan yang lebih dari apa yang dia berikan. Saudara, ketika kita mau berkorban, terlebih berkorban untuk Tuhan, kita percaya bahwa setiap apa yang kita tabur pasti akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Alkitab katakan ketika engkau menabur dengan bercucuran air mata, engkau akan menerima dengan sorak-sorai. Saudara kasih dalam Tuhan, mari. Yang kedua kita belajar tentang bagaimana sedia berkorban. Poin yang ketiga. Yang ketiga adalah siap menolong orang. Sikap hati Abraham ketika mendengar ponakannya di Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 11 dulu, Mbak Dita bisa dikeluarkan. Pasal 14 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas oleh musuh. Lalu mereka pergi. Ayat yang ke-12. Juga Lot, anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbatin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Adner, yaitu teman-teman sekutu Abram. 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, apa yang dilakukan? Dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Berapa? 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, kita perhatikan dari awal, Lot dibawa keluar oleh Abram dari Ur Kasdim kepada tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi? Lot memilih tempat yang baik, Abram ditinggalkan di tempat yang gersang. Tetapi seorang Abram memiliki hati hamba. Dia mendengar ponakannya sedang dibawa oleh musuh. Dan ketika dibawa musuh, dia tergerak mendengar tersebut. Dia siapkan pasukan yang terbaik. Dia siapkan orang-orang yang terbaik untuk menolong saudaranya tersebut, menolong ponakannya tersebut, menolong ponakannya yang tak tahu diri itu. Saya katakan itu, saudara. Dia enggak melihat masa yang lalu, tetapi dia siap menolong. 318 yang ada di rumahnya dibawanya untuk mengambil Lot.
daripada musuh. Yusuf yang saat itu dibuang oleh saudara-saudaranya dan kemudian dijual ke Mesir, dan Tuhan berperkara dalam hidupnya. Dia menjadi wali raja pada saat itu. Dan pada waktu itu saudara-saudaranya kelaparan. Apa yang dilakukan? Dia menolong saudara-saudaranya. Siap menolong. Yesus Tuhan kita, ketika dia mau ditangkap, Simon mengambil pedang untuk motong telinga dari prajurit tersebut. Yesus katakan kepada Simon Petrus, sarungkan pedangmu. Kemudian dia tempelkan kembali telinga. Padahal orang itu yang mau nangkap Yesus. Saudara, milikilah hati yang suka menolong orang lain. Ketika suka menolong orang lain ini loh, kita lihat dari seorang Abram, kita melihat dari seorang Yusuf, kita melihat dari seorang Yesus yang menolong orang lain. Kata kita punya hati hamba. Salah satu untuk kita menolong adalah kita melakukan firman Tuhan. Saudara, satu klip untuk saudara. Kita tahu siapa itu Yahya Wallawi. Dan saat itu diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Kita lihat ada perubahan dalam hidupnya. Klik. Bisa? Gak bisa keluar. Saudara kasih dalam Tuhan, ini kita tahu siapa Ustadz ini. Dia melakukan pencederaan kepada orang-orang Kristen. Dan akhirnya dia masuk penjara 5 bulan. Di dalam penjara ada perubahan dalam hidupnya. Apa perubahan hidupnya? Dia tidak seperti yang lalu. Dia katakan, bisa? Silakan. Tidak sadar di dalam penjara dia datang ke saya bawa makanan. Orang Kristen. Iya, saya mesti berubah. Bagaimana saya tidak sadar di dalam penjara dia datang ke saya bawa makanan. Orang Kristen. Iya, saya mesti berubah. Saudara, di dalam penjara yang ngasih makan itu orang Kristen. Yang cuci bajunya itu orang Kristen. Orang Flores, orang Timur. Dan yang terjadi adalah dia mengalami perubahan. Saya yakin yang di dalam penjara itu bukan pendeta. Betul? Tetapi para pelaku itu sadar dan mau melakukan firman Tuhan. Ada perubahan hidup ketika kita membagikan kasih Kristus itu. Menjadi pelaku firman itu yang terpenting dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, siap menolong orang lain itu adalah implementasi, salah satu implementasi dalam Alkitab. Kita lihat tadi Yahya Wallawi, bagaimana dia membuat orang Kristen begitu terluka. Tetapi siapa yang menolong? Orang Kristen. Diberikan makan, dicucikan bajunya, dan ada perubahan sikap. Hanya 5 bulan ada perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena mau melakukan firman Tuhan. Kalau kita lakukan firman Tuhan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi yang kita tahu, kita tabur kebaikan itu. Kita tabur kebaikan itu, dan suatu saat kebaikan itu akan kita lihat
Dan hal ini dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal pagi hari ini kita belajar. Hati hamba. Yang pertama tadi adalah apa? Yang pertama apa tadi? Kok nggak ada suaranya? Halo, hati hamba yang pertama adalah sikap mau, suka, berdamai. Yang kedua, sedia untuk berkorban. Yang ketiga adalah siap menolong orang lain. Belajar dari Abram. Dia seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia mau berkorban. Dia suka berdamai. Dia siap menolong. Dan itu ada dalam diri saudara dan saya. Amin. Saudara, milikilah sikap hati hamba, sehingga ketika kita melakukan firman, menjadi pelaku firman Tuhan itu, maka Tuhan melihat hidup kita dan orang-orang akan diberkati dengan kehidupan kita. Pemain musik maju ke depan, kita akan pujikan satu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Inilah yang mau taat dan setia, kemana kan ku bawa hati yang menjemah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang hadir
maupun yang saat ini menyaksikan, mengikuti ibadah melalui online, diberkati Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menjamah hati kami semua, sehingga kami memiliki hati hamba, hati yang suka berdamai, siap berkorban, siap menolong, belajar dari seorang Abraham. Ini hati kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Marni yang bagaimana beliau ditolong Tuhan begitu rupa, sehingga hari ini bisa bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Monggo Bu Marni silakan maju ke depan, kita akan mendengarkan kesaksian. Saudara, kita belajar dari kehidupan dan doa yang Tuhan dengar ketika kita berdoa kepada Tuhan. Saudara dan saya selama bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, Juni ya, kita selalu doakan Bu Marni, dan hari ini kemurahan Tuhan Bu Marni sehat. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kalau saya boleh berdiri sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan saudara. Ini ceritanya singkat saja ya saudara. Kalau semuanya lama, tapi puji nama Tuhan saya boleh menyaksikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, begitu dahsyat dalam kehidupan saya. Saya sakit itu sebetulnya sudah dari 2019, 4 tahun. Tapi saya periksa ke Hermina, terus saya dirujuk ke Mewardi. Ternyata saudara saya itu saya sering mimisan saudara, mimisan tuh enggak sedikit saudara, banyak sekali. Terus saya di Mewardi itu semuanya diperiksa, CT scan semuanya itu, akhirnya saya divonis kanker saudara. Dan waktu saya divonis kanker itu, sebetulnya saya ada roh yang ada di dalam hati saya. Anak saya itu membaca hasil CT scan semuanya itu sudah habis di biopsi itu dia membaca itu sudah ndredeg, sudah sama, pokoknya tangannya tuh gemetar. Saya neng apa nduk, ora apa-apa Bu. Terus dia, oh ibu ora apa-apa nduk, ibu kurung penyakit ibu nggak apa-apa, saya gitu. Terus dia ngomong ya, Bu kena kanker. Terus anak saya nangis, terus saya nduk ora apa-apa nduk, Tuhan ngei ibu sakit kayak ngene iki, ibu yakin Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan mesti ngei ibu kuat, karena apa? Saya percaya mbek Tuhan Yesus. Tuhan sudah menolong ibu selama ini, apapun masalah ibu Tuhan sudah tolong. Anak saya, iya ya Bu ya, ibu, dia bilang amin amin seperti itu. Dan terus berlanjut sampai saya operasi biopsi sampai kemo. Saya disuruh kemo itu 3 kali. Saya ya siap gitu ya. Kemo itu 10 botol saudara. Pertama 1, 2, hari kedua 3, hari ketiga 3, hari keempat 3, 10 botol saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dan kemo pertama itu saya masih begini saudara, mesti Tuhan nolong aku orang ngerasa kayak sakit gitu ya. Tapi saya memang harus melewati proses ya saudara. Saya masih kuat pertama itu, kedua itu saya sudah wis koleng ya saudara. Tapi puji nama Tuhan, saya sama anak-anak saya bilang, Dek, Mas, saya itu secara manusia kemo ketiga ini saya nggak sanggup, tapi saya sudah berjanji sama Tuhan, Tuhan aku mau melewati proses ini sampai selesai 3 kali. Saya tapi bersama Tuhan, saya begitu. Ternyata saudara, kemo yang ketiga saya sudah drop begitu secara
listrik itu ya sebetulnya 1000 watt, tapi cuma tinggal 30 watt ya saudara. Dokter sudah bilang, pokoknya kata dokter sudah, pokoknya ibu sudah enggak, tapi puji nama Tuhan. Apa itu, Tuhan sembuhkan saya. Dan kemo kedua itu sebetulnya saya sudah gimana ya, saya yakin kalau saya tuh disembuhkan Tuhan, saya sudah percaya banget. Karena apa, roh yang ada di dalam Tuhan itu, kamu sembuh, kamu menang. Dalam hati saya tuh enggak ada rasa aku susah loro kayak gini tuh enggak, puji nama Tuhan, karena semua kemurahan Tuhan. Dan yang sakit kedua itu saya, karena saya enggak sanggup lagi mau kemo ketiga itu, saya dikuatkan oleh Tuhan. Saya itu kayak ngimpi, kayak apa gitu saudara. Saya itu pergi entah kemana di padang belantara itu, enggak ada orang satupun saudara. Tapi saya itu di situ tuh ada bule saudara, ada bule. Saya tuh terus ditanyai, kamu ngapa kesini gitu kan? Maaf mister, saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Terus oh, kamu kalau ketemu saya nggak usah pakai bahasa Inggris, tapi kamu bilang saja apapun bahasa kamu, saya bisa ngerti. Saya gitu, oh begitu ya mister, saya gitu. Terus ini tempat apa mister? Terus ini tempat orang-orang yang sudah pulang. Rumah itu kecil-kecil saudara, tapi bagus-bagus banget saudara. Sampai saya merinding ya. Rumahnya itu modelnya beda-beda saudara. Rumahnya bagus kok bagus sekali ya Miss. Ya Mister, iya lah itu yang masih ada apa itu tendanya itu buat apa Mister? Itu yang belum pulang ke sini, jadi itu belum dibangun gitu toh. Terus udah kamu pulang sana gitu toh. Terus saya tuh bangun saudara, saya sampai ya Tuhan, apa itu orangnya itu londo, rambutnya gondrong gitu. Tapi terus saya apa itu tadi Tuhan Yesus ya, puji nama Tuhan, sampai saya gemeter saudara. Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh Tuhan, saya percaya Engkau sudah sembuhkan saya. Puji nama Tuhan saudara. Hari Minggu pas habis itu saya drop saudara, sampai dipasangi oksigen itu. Saya nggak tahu siapa yang, saya mohon maaf ya, yang menyenguk saya tidak tahu. Saya mohon maaf sekali karena saya sudah nggak bisa mikir, nggak ada kepikiran di situ. Saya mohon maaf sekali, dan saya bersyukur kalau saudara dari tempat ini sudah menyayangi saya, karena doa-doa saudara semuanya itu yang membuat saya sembuh. Tuhan sembuhkan saya dengan sempurna. Saya yakin Tuhan sudah sembuhkan saya dengan sempurna. Buat anak-anak saya mengucapkan terima kasih untuk anak-anak saya. Untuk anak saya Bibin yang ada di luar kota. Semuanya saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Tuhan sudah menyediakan anak-anak cucu yang luar biasa. Dan saya boleh hidup sampai sekarang ini karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, biarlah kesaksian saya ini menjadikan menambah iman saudara. Jangan sampai takut kita menghadapi suatu cobaan apapun, kita terus lengket saja kepada Tuhan. Karena jangan sampai kita kendor ya saudara, ikut Tuhan. Jangan sampai ada masalah kita terus kendor, jangan saudara. Mari saudara, kita maju terus di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, kalau kita masih bisa untuk beribadah, mari saudara. Kita percaya karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Saudara percaya kalau Tuhan kita hidup? Amin. Terima kasih, dan saudara semuanya, saya berterima kasih kepada Opa Ishak semuanya, semua jemaat di sini, dan semua yang online di gereja ini. Kami berterima kasih untuk semuanya, untuk dukungan, doa, untuk semuanya. Saya bisa sehat kembali. Puji nama Tuhan, semuanya karena Tuhan Yesus. Dan saya ingin memujikan Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Waktu saya kembalikan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Ibu Marni sudah ditolong oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kemarin hari Kamis Burut berikan satu pencerahan atau satu doa. Memang beliau tidak menyampaikan di awal. Disampaikan bahwa di bulan Februari itu beliau dapatkan doa bahwa ada gelombang ya Bu, gelombang yang begitu besar, entah untuk gereja ini ataupun Indonesia. Dan Tuhan ternyata gelombang itu salah satunya mengenai diri keluarga kami. Di bulan April mertua laki dipanggil Tuhan, dan pada waktu itu pun Ibu Marni juga harus di kemo. Juga dari keluarga Mas Dimas, ibu mertuanya juga divonis kanker ya Mas? Kanker. Pada waktu itu ada satu hal yang membuat saya punya pengharapan. Vika foto gereja ini, dan di gereja ini ada pelangi. Dan beberapa waktu saya share di grup ya, dan saya mengimani meskipun ombak besar, meskipun badai besar, tetapi Tuhan pasti akan memberikan pelangi sehabis hujan. Dan tidak terasa dan tidak disangka Bapak Ibu, tema bulan ini memang ada pelangi. Di gambar itu ada pelangi. Dan saya berdoa kiranya pelangi-pelangi yang ada itu ada di dalam hidup kita, dan pastinya adalah taman yang indah. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Satu pujian dan saya kembalikan pada Ibu Anggra. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana. Hosana, Hosana,
maju ke depan. Di sini ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Yes. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, hosana bagi Yesus. Hosana, hosana, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana bagi Yesus. Hosana, hosana, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita tangan kita lepaskan berkat untuk persembahan pada kesempatan pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Dan saat ini kami anak-anak-Mu memberi persembahan. Tuhan layakan, Tuhan sucikan setiap persembahan ini untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, untuk boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kami percaya orang yang menabur dengan bersukacita, Allah memberkatinya. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, Engkau akan mengembalikan berkali lipat apa yang boleh setiap anak-Mu persembahkan. Dan selalu ada perbedaan bagi anak-anak-Mu yang bersungguh-sungguh kepadamu. Dan saat ini Tuhan kami serahkan persembahan kami, dan kami juga berdoa untuk pengelola persembahan. Kau memberikan hikmat-Mu, roh yang takut akan Engkau, sehingga boleh mengelola keuangan dengan baik dan memperluas kerajaan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya bahwa hidup kita karena anugerah Tuhan, dan hidup kita selalu disertai oleh Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema bulan Juni ini yaitu hati hamba. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melalui setengah tahun di tahun 2023. Dan di tahun 2023 gereja kita memiliki tema yaitu bertumbuh dan berbuah. Untuk memasuki bulan ke-6 ini, gereja kita mengambil tema yaitu hati hamba. Bertumbuh dan berbuah harus memiliki hati hamba. Belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 35, firman Tuhan katakan bahwa lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini merupakan teladan Yesus. Dia datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk melayani kita harus memiliki hati hamba. Untuk berbuah dan bertumbuh
kita harus memiliki hati hamba. Oleh sebab itu, di bulan Juni ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam, berbicara tentang hati hamba. Saya undang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk terus bersemangat hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan di gereja ini. Ibadah hari Minggu jam 9 pagi sampai dengan selesai, dan sebelumnya ada doa intim pribadi jam 8.15 dimulai. Kemudian juga ibadah hari Kamis, ibadah tengah minggu jam 18, jam 6 sore sampai dengan selesai di tempat ini. Ibadah Youth Crown hari Sabtu jam setengah 6 dan juga Biston pagi hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 4:30 sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan? Om Musi, Om Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Salah satu aplikasi kita pada pagi hari ini tentang siap menolong, yaitu ada siap berkorban, yaitu ayo ajak saudara-saudara yang lain untuk datang beribadah ya. Ada WA-nya, di kontak WA-nya, ditanyakan. Kemarin saya sudah WA beberapa saudara kita, dan saya berharap bukan dari pendetanya saja, tetapi saudara juga bisa bantu kami, bantu kita semua, bantu gereja untuk memfollow up teman-teman yang lain. Setuju? Nah, puji nama Tuhan. Baik, yang kedua nanti kita akan juga berdoa terkhusus untuk ibunya Mbak Eli yang minggu ini Bapak Ibu akan disinar karena beliau punya kanker yang ada di dada dan harus disinar, dikasih ibu ya Mas, dikasih ibu di minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai, memulihkan dan menolong ibunya Mbak Eli. Nanti Opa Ishak akan berdoa dan sekalian akan tutup doa berkat. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan pujian satu pujian. Haleluya, haleluya. Pertolonganku. Tadi pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, Di situ tangan-Mu bekerja. ya pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan
Haleluya. Indah bersama-Mu Tuhan. Selama kami menyembah dan memuji Engkau, selama kami menikmati ibadah yang kami kerjakan dengan segenap hati kami di hadapan Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan taruh kembali dari pujian yang kami naikkan kepadamu, memenuhi hati kami, menjadikan kekuatan yang baru dalam hidup kami untuk mengiring Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, telah berbicara dalam setiap hati kami, membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketenteraman, suka di dalam perdamaian, rela berkorban, dan bahkan saling tolong menolong. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah limpahkan dalam hati kami, berkat-berkat rohani, berkat-berkat damai sejahtera, kekuatan yang Tuhan taruh, sehingga kami terus dengan hati bersukacita mengiring, mengikut dan melayani Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Musi yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai terus, pakai Tuhan semakin hari, pewahyuan-pewahyuan yang baru yang dari Tuhan terus memenuhi di dalam hidupnya, sehingga dapat membawa jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah kami, membawa kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk ibu daripada Mbak Eli yang akan menghadapi Tuhan laser untuk kesembuhan. Bapa, kami berdoa, pakai para tangan-tangan dokter yang menanganinya, pakai peralatan medis yang dipakai, berkati dengan berkat surga, sehingga semua akan mendatangkan kesembuhan bagi ibu daripada Mbak Eli, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan namun kami percaya dan yakin mujizat masih ada. Kami berdoa, topangkan tangan berkat kemurahan-Mu, segala penyakit Tuhan kami lepaskan di dalam nama Yesus, dan kami lepaskan kesembuhan yang dari Tuhan mengalir dalam tubuh daripada ibu Mbak Eli, sehingga Tuhan memberi kesembuhan yang sempurna dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini ada pergumulan-pergumulan yang dihadapinya, ada tantangan-tantangan yang datang dalam hidupnya, ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam hidupnya. Kami memiliki Bapa penolong yang ajaib dalam nama Yesus. Tuhan hadir dalam setiap umat-Mu yang memerlukan pertolongan-Mu. Tuhan datang dengan pertolongan sesuai dengan segala kebutuhan yang mereka perlukan pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggal di tempat ini. Bapa, sertai perjalanan kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami bersemangat memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Selamat pulang Bapak Ibu. Gusti berkahi kita satya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Putri jangan pulang dulu, Put. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Doa sama Mas Dimas.